Jokowi menitipkan satu nama ya kan, untuk menggantikan Burhanuddin. Dan nama itu hari ini sebelumnya memang tidak pernah muncul ke permukaan, tapi Jokowi menitip nama itu kepada Prabowo. Apa boleh saya sebut namanya? Sebut aja, Pak. Ya, Tony. Dulu pernah di Badiklat. Tony Spontana, bukan? Betul. Sikap Jokowi mengusung Tony ini karena ada keresahan, ya, akibat sepak terjang Burhanuddin yang sudah mulai mengusik kenyamanan Jokowi. Paling tidak sudah mulai menyentuh inti persoalan atau keterlibatan Jokowi di situ. Dalam kasus Jiwasraya, pengemplang terbesar adalah Bakri, 4 triliun, Pak. Syahwat kekuasaan Jokowi untuk menguasai Golkar. Maka disinilah Bakri disandra. Yang pada akhirnya Bakri sendiri membiayai DPD untuk mendukung Jokowi. Yang awalnya ingin menjadi ketua umum Golkar. Nah, Jiwasraya juga begitu. Siapa sebenarnya mengemplang Asabri maksudnya? Asabri juga siapa? Di situ ada Erlangga. Makanya diangkatlah persoalan Asabri. Sehingga Erlangga tersandra. Ketika Presiden marah beneran. Kemudian juga kita lihat sebelumnya menutup BUMN, memindahkan Erick Thohir ke Menteri Olahraga. Jaksaan ini udah gue tarik orang di pinggir jurang, tinggal lu dorong aja. Nah sekarang kita tunggu pembuktiannya. Kalau Kejaksaan Agung tidak mampu melakukan ini, selesai udah. Kekuatan politik Jokowi kan, ternyata semakin hari semakin memperkuat diri gitu. Nah inilah yang tidak diinginkan oleh Presiden ya. Radikal break kedua ini akan dilakukan ke depan ini dalam waktu yang tidak lama. Radikal break ini akan banyak merubah, ya kan, tatanan politik dan tatanan ekonomi. Ini akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, konon Presiden Prabowo Subianto marah besar kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Beliau dengan singkat tapi tegas mengatakan langsung, sikat semua direksi BUMN yang berlagak raja. Ini tampaknya bukan retorika, ini sebuah perintah. Akankah perintah Pak Prabowo ini dilaksanakan oleh Pak ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung? Untuk itu, di studio saat ini di Madilog sudah hadir Pak Sri Rajasa Chandra. Beliau sebagaimana kita tahu adalah seorang agen intelijen selama berpuluh-puluh tahun dan saat ini katakan saja kalau gampangnya kita sebut sebagai salah seorang pengamat intelijen yang masih mendapatkan feeding informasi dari mereka yang pernah berada di lingkungannya saat itu. Selamat datang kembali di Madilog. Terima kasih. Pak, saya langsung aja nih bertanya ya Pak. Dari mana Bapak dapat kabar itu Pak? Bahwa Pak Prabowo minta sikat? Sebetulnya itu pada saat momen Prabowo menyampaikan pidato ya. Dan itu juga sempat ditayangkan di beberapa di YouTube ya, cuma sebentar, habis itu hilang. Nah, di situ jelas ya kan bahwa ketika Prabowo mengatakan saya muak melihat direksi BUMN yang berlaku seperti raja, langsung dikatakan mana Jaksa Agung? Saya nggak mau tahu, selesaikan itu. Nah sebetulnya persoalan ini harusnya Jaksa Agung sudah peka melihat gejala ini. Ketika Erick dijadikan diturunkan dari Menteri BUMN dijadikan Erick Thohir dijadikan Menteri Pemuda, kemudian dibubarkan BUMN menjadi badan. Ya. Sebetulnya ini sebuah petunjuk kepada para penegak hukum, terutama Kejaksaan Agung, untuk segera mengambil langkah, ya kan, penyelesaian hukum. Tapi ternyata, ya kan, ini pun tidak membuat Kejaksaan Agung tidak bergeming gitu kan. Betul. Nah, hanya bergeming aja, tetap seperti sekarang. Gitu. Iya bergeming sekarang. Nah, yang akhirnya memuncaklah kemarahan Pak Prabowo ketika pada saat acara itu. Nah,
Dan ini kemudian gayung bersambut direspon oleh Jaksa Agung. Mereka pada saat pelantikan beberapa Kajati kan, menyampaikan pernyataan bahwa kita akan evaluasi jajaran bawah Kajati dengan Kajari. Kapan itu, Pak? Itu tanggal pada saat pelantikan ya bulan Oktober ini juga akhir 23 apa nggak salah. Yeah, okay. Nah, ketika Pak Burhanuddin ini menyatakan itu, artinya ada semacam gayung bersambut lah dari statementnya Pak Prabowo bahwa ada upaya untuk cuma masalahnya sekarang, kan kita lihat kan, masih banyak kajari-kajari yang bermain proyek membackup kontraktor sehingga mematikan kontraktor-kontraktor kecil di daerah. Contohnya Tangerang aja, nggak usah jauh-jauh, Tangerang kabupaten dan kota. Kita lihat, tanya aja, ya, bagaimana Kajati itu berusaha untuk mendominasi proyek di situ dan memegang satu kontraktor besar untuk mendapat. Nah, itu kan satu kondisi yang bagaimana mungkin sih ketika Jaksa Agung menggunakan sapu yang tidak steril, betul. Untuk menyapu. Tidak mungkin, ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin sapu kotor itu bisa membersihkan. Betul, ya, kan? betul. Yang jelas satu itu. Kedua, kan bagaimana mungkin, yang jadi pertanyaan, kejaksaan mungkin mampu untuk memberantas. Cuman persoalannya, mampukah Burhanuddin mengarahkan sapunya itu ke arah sensitif, atau ke diri sendiri gitu loh. Ke lembaganya, lingkungannya ke diri sendiri gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu. Ketika itu tidak mampu, jangan harap bahwa penyelesaian kasus korupsi ini akan berjalan. Arti paling tidak ya kan mendekati sukses lah, itu aja. Itu kan dilakukan di depan publik dan kemudian diketahui publik. Ya, seperti apakah pernah ada follow up untuk itu yang kemudian di sana bisa sangat dimengerti oleh Jaksa Agung bahwa Presiden saat itu memang sedang sangat serius untuk soal bersih-bersih ini? Nah, kita lihat ya dari beberapa kebijakan Presiden. Satu yang paling pertama, yang paling penting kan, Presiden memerintahkan Panglima TNI untuk backup kejaksaan. Ini kan semua dalam rangka Kejaksaan Agung melakukan kerja-kerja besar pemberantasan korupsi, gitu. Tapi nampaknya ini juga belum menyentuh gitu, belum menyentuh pihak Kejaksaan Agung untuk berbuat all out dalam penanganan. Walaupun memang sudah ada kasus-kasus besar yang mereka ukur, cuma kan itu kan baru di permukaan saja gitu, seperti gunung es lah kita lihat. Nah, tentunya ya kan Presiden Prabowo itu menaruh harapan besar terhadap Kejaksaan Agung dengan kebijakan sebelumnya. Mendelegasikan TNI untuk mengamankan kejaksaan gitu. Seperti itu maksudnya. Dengan kata lain, Bapak masih melihat bahwa pelibatan TNI untuk membackup lah begitu kejaksaan dan aparatnya itu masih sangat jauh dari efektif. Maksudnya kejahsaannya? Kejaksaan, jadi gini, pelibatan TNI di kejaksaan itu kemudian terbukti setelah beberapa bulan tidak efektif. Saya lihat masih belum ada upaya yang progresif gitu ya dari kejaksaan. Dari pihak kejaksaan. Karena kita lihat kan kasus korupsi di BUMN ini ibarat sebagai ibadah fardu ain. Jadi semua harus melakukan itu gitu ya. Sebuah kewajiban. Ini kan sesuatu yang tragis ya Pak ya? Ya sangat tragis gitu. Kemudian kalau kita lihat seperti yang dikatakan Prabowo bahwa mereka tuh direksi berlaga sebagai raja gitu. Bisa dibayangkan ketika mereka tantim mereka dengan gaji mereka 300 kali loh. Lebih besar dari UMR Jakarta dan Jawa Tengah. Ya. Tapi apa? Kerjanya hanya menjadi beban negara. Coba kita bayangin tukang sapu jalanan, yang jelas-jelas ada kontribusi setiap hari membersihkan, ya kan? Tapi gaji sangat kecil sekali dibanding mereka. Ya. Tapi mereka hanya menjadi beban negara. Bahkan kalau saya lihat kondisi BUMN dengan kasus korupsinya, ini sudah merusak Pak kehidupan ekonomi kita dan logika bernegara. Bapak tadi mengatakan bahwa pelibatan TNI kepada kejaksaan ini sedikit banyak sudah menampakkan hasil. Misalnya pada kasus apa Pak yang Bapak melihat itu ada oh ini ternyata dampak positif, dampak efektif dari pelibatan TNI di kejaksaan. Kalau kita lihat memang dari beberapa kasus besar, kasus Pertamina, ya kan, dan itu tidak sedikit ya teror yang terjadi kepada pihak Kejaksaan Agung. Bahkan ada upaya-upaya untuk mengkriminalisasi pihak Kejaksaan Agung, gitu ya, dengan menggunakan institusi hukum yang lain. Nah,
Tapi keberadaan TNI walaupun tidak mencampuri urusan hukum ya, tapi paling tidak mengamankan secara fisik ya, instalasi kejaksaan, personilnya gitu ya, itu memberi semacam rasa aman buat para jaksa untuk melakukan tugasnya, walaupun belum maksimal. Ya. Seperti misalnya kasus Pertamina kita lihat kan, ini pun juga kasus Pertamina ini ya, oplosan itu apa ya? Ya, di samping oplosan juga masih banyak lagi. Ya, terutama kasusnya yang paling menyolok sekali ketika penjualan solar. Oke. Ya kan? Yang akhirnya Direktur Patraniaga yang ditangkap Rifan. Iya, ya, jelas-jelas kan bahwa dia telah memperkaya perusahaan-perusahaan termasuk Adaro, di mana di situ ada Boy Thohir. Kakaknya Pak Erik. Ya, kakaknya. Dan tentunya kan satu ironi gitu ya. Ketika Rifan ditahan, kemudian terbukti telah melakukan korupsi dengan memperkaya perusahaan-perusahaan, ada beberapa perusahaan termasuk Adaro, tapi pemilik Adaro Boy Thohir tidak sedikit pun dipanggil untuk diperiksa. Bahkan ini kan sebuah pelanggaran juga gitu. Di mana Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, dia juga memperkaya keluarganya kan berarti kan. Nah ini juga tidak tersentuh oleh hukum. Nah ini persoalan. Dan kalau saya melihat marahnya Prabowo ini kan, itu adalah masih lemahnya sikap kejaksaan untuk masuk ke dalam inti persoalan. Dalam bayangan Bapak, Kejaksaan Agung itu masih bersikap mediocre. Iya, betul. Setengah hati, betul. Mengapa misalnya mereka sampai hanya bersikap setengah hati? Apakah, takut? Jelas. Pada siapa? Jokowi lah. Oke. Masih ada ketakutan. Karena saya dapat informasi langsung dari pihak kejaksaan, orang petinggi kejaksaan. Seperti kasus Sylvester. Ya. Mereka masih mempertimbangkan. Ya, paling enggak kalau misalnya Presiden Sylvester Matutina, apa ya? Iya. Ini masih ada perkataan yang menyatakan bahwa kalau misalnya Presiden memberikan arahan jelas, kita tangkap. Loh, persoalan ini kan jadi kan lucu, Pak. Berarti kan ada ketakutan lain. Kalimat itu datang dari pejabat Kejaksaan Agung. Saya bilang, ini kan sudah ada ketetapan hukum. Jadi udah 1,5 tahun yang lalu. Iya. Kan? Dan kemudian masa Presiden harus juga memberikan instruksi hal-hal yang sekecil ini? Iya, betul. Kan nggak mungkin gitu loh. Iya. Nah, cuma itu tadi masih ada ketakutan terhadap tadi kekuatan politik besar lainnya yang selama ini cawe-cawe itu Jokowi gitu. Termasuk juga terhadap Erick Thohir. Apakah sikap takut kepada sesuatu yang katakan saja ya, bukan katakan, pada mereka yang sudah tidak lagi bertugas, tapi ketakutannya berlebihan, itu sebetulnya wujud dari sikap menghamba pada dua tuan yang berbeda. Masih terjadi dualisme loyalitas. Dan kemudian, ya kan, inilah mental para penegak hukum kita. Selalu takut kehilangan jabatannya, ketimbang dia mengusung keadilan, kan? Mengusung penegakan hukum yang berkeadilan. Itu yang jadi masalah sekarang. Kenapa mesti takut kehilangan jabatan? Toh itu juga cuma titipan sebetulnya kan gitu. Ketika dia menyatakan kebenaran, ya kan, pasti ada jalan keluar. Ketika Pak Prabowo itu minta sikat, mereka yang berlagak seperti raja-raja itu, apakah itu untuk kasus-kasus lama atau ada kasus-kasus baru yang sebetulnya belum diangkat? Saya melihat begini, kegeraman Prabowo itu tadi karena adanya pembiaran terhadap kasus lama, apalagi kasus baru gitu. Jadi ini semua. Untuk semua kasus yang masih belum bisa terjamah oleh hukum. Jadi memang ini beban berat buat Kejaksaan Agung gitu ya. Ya artinya begini kan, ya artinya di tengah kelelahan publik ya melihat maju mundurnya persoalan penegakan hukum. Sekarang ada semacam titik terang yang disampaikan oleh Pak Prabowo melalui dengan mengedepankan Kejaksaan Agung ya Pak ya. Tapi ini juga sekaligus merupakan ancaman buat Kejaksaan Agung. Ya. Artinya apa? Ketika Kejaksaan Agung tidak mampu mengemban peran ini, ya, dia akan terpulang kepada Kejaksaan Agung. Ya kan? Jadi mungkin sikap tidak percayanya publik ini lebih berat lagi ketimbang kepada polisi atau KPK gitu. Karena sekarang ini kan tidak ada lagi Kejaksaan Agung menerapkan pendekatan dualisme loyalitas. Ya. Sudah jelas ya kan, ini perintah dari Presiden selaku
pemegang kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan negara gitu. Jadi tidak ada jalan lain kecuali laksanakan. Oke. Pak, tadi Bapak menyebut satu nama, ya. Jokowi Widodo, Presiden kemarin. Adakah bukti konkret yang Bapak bisa angkat dan tunjukkan betapa dalamnya atau betapa Pak Jokowi cawe-cawe dalam berbagai urusan hukum di Kejaksaan Agung? Saya membaca hasil dari ICW ya. ICW. Jadi sepanjang 10 tahun kekuasaan Jokowi, kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi di BUMN itu hampir mendekati 290 triliun. Nah ini kan artinya korupsi yang terjadi di BUMN 10 tahun itu di BUMN. 10 tahun itu termasuk juga ada korupsi kebijakan. Artinya apa? Yang tertinggi harus bertanggung jawab. Seperti kasus Pertamina, ya. Presiden harus bertanggung jawab, menteri harus bertanggung jawab gitu loh. Nah, tapi ini kan semuanya bisa tereliminasi karena peran penegak hukum yang selalu mempertimbangkan tadi. Karena dia sebagai alat kekuasaan, misalnya, karena dia semata-mata alat kekuasaan, bukan alat hukum untuk menegakkan keadilan gitu loh. Nah, persoalan di sini gitu loh. Jadi tidak mungkin Jokowi tidak terlibat dalam masalah kasus korupsi maraknya korupsi di BUMN. Karena sejak zaman Jokowi pun sebetulnya praktek korupsi yang terjadi di BUMN ini sudah sangat transparan, ya kan? Penyelewengan, ya kan? Penyalahgunaan wewenang, kemudian menjual aset. Ya. Nah, ketika Pak Jokowi sudah selesai, tidakkah seharusnya Kejaksaan Agung sebagai institusi hukum tertinggi untuk urusan penuntutan, tidak merasa itu sebagai sebuah momen untuk kemudian menjadikan ini hal yang membuat Kejaksaan Agung kembali on the right track gitu? Itulah, Pak. Jadi saya katakan tadi bahwa ketika Jokowi lengser kemudian masuk Prabowo, jadi masih terjadi adanya dualisme loyalitas karena praktek cawe-cawe Jokowi ini, Pak, ya kan, sehingga mengakibatkan ada ketakutan dari pihak penegak hukum, terutama kejaksaan, untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam pemberantasan korupsi. Karena ketika itu masuk ke ranahnya Jokowi, masih ada ini. Karena mereka masih menganggap gini bahwa pada awalnya ya bahwa Prabowo adalah bagian daripada suksesinya Jokowi gitu loh. Tapi kan sekarang kenyataannya tidak seperti itu. Sedikit demi sedikit Prabowo untuk menunjukkan bahwa netralitas dia sebagai presiden kan tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun, apalagi kekuatan politik dalam negeri. Nah, ini kelihatannya baru mulai dirasakan oleh Kejaksaan Agung, gitu loh. Sehingga ya itu tadi kondisi itu setelah Pak Prabowo terlihat sangat marah gitu ya. Bahkan dia bilang tidak pandang bulu, nggak ada backing, sikat. Pak Prabowo marah. Dia kesal dengan dengan kepedulian dia kepada rakyat dalam hal ini BUMN bisa lebih berfungsi buat rakyat, kemudian dijadikan bancakan seperti itu. Kenapa misalnya beliau tidak mengganti orang-orang mediocre ini dengan persona-persona yang lebih berani, lebih tegas? Memang betul. Cuma kan gini, Prabowo tuh ingin ingin lebih soft gitu ya, ingin terlihat lebih soft, lebih demokratis ya. Jadi juga dia tidak ingin mendepankan gaya militer kan, mensikat ganti. Yang jelas bahwa ini semua meskipun taruhannya adalah negeri, negara. Artinya begini, Pak. Artinya begini. Seperti misalnya Kejaksaan Agung, Jaksa Agung khususnya kan. Prabowo melihat mulai ada perubahan, perubahan yang lebih kepada loyalitas kepada presiden. Bukan kepada Jokowi kan. Oleh karenanya kita lihat beberapa kepentingan Jokowi disikat oleh Kejaksaan Agung. Dalam misalnya? Ya kasus Pertamina, ya kan. Kemudian juga Reza Halid, kemudian Timah segala macam. Cuma ya kan Kejaksaan Agung pun gerak majunya masih terbatas gitu loh. Nah, ketika kemarin Presiden marah, makanya kita lihat nanti. Ketika Presiden marah beneran, kemudian juga kita lihat sebelumnya menutup BUMN, memindahkan Erick Thohir ke Menteri Olahraga. Ini kan sepertinya gini loh, Presiden ini udah gua tempatin di pinggir jurang, tinggal lu dorong aja, kan gitu loh maksudnya. Itu kata Presiden. Iya, artinya
marahnya presiden sudah seperti itu. Dan langkah presiden menempatkan Erick menjadi Menteri Olahraga tidak BUMN kemudian menutup BUMN, ini dianalogikan begitu. Jaksaan ini udah gue tarik orang di pinggir jurang, tinggal lu dorong aja. Nah sekarang kita tunggu pembuktiannya. Kalau Kejaksaan Agung tidak mampu melakukan ini, selesai udah. Saya yakin. Sebetulnya Kejaksaan Agung harus tadi kembali ya. Ada beberapa hal, misalnya dalam kasus Pertamina tadi, ada keterlibatan Adaro dan sebagainya yang tidak tersentuh. Dengan ditaruhnya di sini, harusnya Kejaksaan Agung gerak, begitu? Harus. Nah, ini semacam tuntutan, ya kan? Jadi tidak ada lagi Kejaksaan Agung beralasan dengan hambatan-hambatan itu, karena presiden sendiri sudah menempatkan si calon tersangkanya ini kepada satu tempat yang mudah untuk dilakukan eksekusi oleh. Adakah bukti bahwa semua ini tadi Bapak mention ya, ada Pertamina, ada Timah, itu sempat katakan saja membuat Jokowi gerah terhadap Kejaksaan Agung? Oh, jelas, jelas. Jadi contohnya kasus Pertamina ya, terutama kasus yang ini saya lihat dulu, kasus yang melibatkan Boy Thohir selaku pemilik PT Adaro, karena dia diperkaya oleh Pertamina 168 miliar, ya kan? Dengan modus pembelian solar dari Pertamina. Nah, untuk kasus itu Pertamina Patraniaga Riva Siahaan sudah masuk dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus ini. Salah satunya adalah penjualan solar ke Adaro. Ya, dengan di bawah harga kepada beberapa perusahaan, diantaranya Adaro. Nah, dengan adanya Adaro di situ, ya kan, pemiliknya Boy Thohir, ini kan harus diselesaikan secara hukum, harus diperiksa sampai sejauh mana keterlibatan Erick Thohir di sini selaku Menteri BUMN. Kan? Kalau yang jelas bahwa terlepas dari kita menemukan objektivitas, tentunya Erick Thohir juga harus diperiksa dong, Pak. Ya kan? Sejauh mana dia memperkaya adik kakaknya sendiri, ya kan, dalam kasus ini. Ini yang Bapak contohkan telah membuat Jokowi gerah. Jelas lah. Nah, kalau begitu ada hubungan langsung antara Jokowi, Boy Thohir dengan Pak Erick. Makanya saya bilang bahwa kasus korupsi Pertamina adalah kasus korupsi kebijakan, termasuk impor. Kemudian kita jual minyak kita Singapura kemudian balik lagi ke kita. Itu kan kebijakan, Pak. Nggak bisa itu diselesaikan oleh Direktur Pertamina sendiri. Harus ada kebijakan di atas. Nah, tentunya ini kan ketika Erick Thohir, pihak kejaksaan mampu menyeret Erick Thohir kepada ranah hukum, ini juga pasti akan terkait kepada Jokowi. Gitu. Nah, gini, kan banyak orang yang kemudian mengatakan betapa dekatnya Prabowo dengan Pak Jokowi. Pernahkah Pak Jokowi kemudian katakan sajalah menyampaikan mungkin itu namanya kekesalan atau keluhan kepada Pak Prabowo seiring urusan Kejaksaan Agung ini? Yang jelas, ini kita bisa lihat dari beberapa pertemuan terakhir Pak Jokowi dengan Prabowo, termasuk tanggal 4 waktu itu kan. 4 Oktober ini ya, awal bulan ya? Ya. Itu kita bisa melihat seberapa besar kecemasan Jokowi terhadap sepak terjang kejaksaan ya. Di antaranya Jokowi menitipkan satu nama ya kan, untuk menggantikan Burhanuddin. Dan nama itu hari ini sebelumnya memang tidak pernah muncul ke permukaan, tapi Jokowi menitip nama itu kepada Prabowo. Di tanggal 4 itu? Iya, pada pertemuan itu ya. Nah, ini kan satu bukti bahwa sudah mulai kelihatan kecemasan Jokowi terhadap manuvernya Jaksa Agung. Ya, dalam hal ini kemudian Jampitsus juga kan. Yang paling tidak sudah mulai menyentuh inti persoalan atau keterlibatan Jokowi di situ. Siapa sebetulnya orang yang digadang-gadang oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo di tanggal 4 itu? Kalau boleh. Apa boleh saya sebut namanya? Sebut aja, Pak. Ya, Tony. Dulu pernah di Badiklat, tapi entah sekarang di mana. Pernah jadi kepala Badiklat.
Tony, saya nggak tahu namanya Tony. Tony Spontana, bukan? Ah betul, ya. Okay. Tony Spontana itu. Itu sebelumnya juga kan tadinya pernah digadang-gadang untuk jadi PJ Gubernur Jateng, tapi nggak jadi, gitu loh. Pada saat itu. Nah, tampaknya kan sikap Jokowi mengusung Tony ini karena ada keresahan, ya. Akibat sepak terjang Burhanuddin yang sudah mulai mengusik kenyamanan Jokowi. Gitu, Pak. Ketika nama ini kemudian tidak bergaung, itu artinya Pak Prabowo tidak mengacuhkan? Jelas. Apa yang membuat Pak Prabowo tidak mengacuhkan Pak Jokowi? Yang kata beberapa orang di beberapa podcast mengatakan mustahil memisahkan Prabowo dengan Jokowi. Oh enggak, saya yakin. Karena Pak Prabowo tidak ingin juga membiarkan situasi status quo ini terus berjalan. Ketika dia menerima, ya kan, usulan-usulan sama juga menempatkan Prabowo seperti dalam lumpur hidup, semakin tersedot ke dalam persoalan-persoalan terbenam, ya? Ya, terbenam. Nah, selain itu juga kita lihat bahwa beberapa kasus yang kita lihat menyentuh kepada kekuasaan yang pada saat itu dipegang oleh Jokowi, seperti misalnya kasus Goto. Gojek, Tokopedia. Di mana persoalannya terkait dengan PT Telkom yang membeli saham abal-abal gitu kan, sehingga dalam waktu sekejap PT Telkom menanggung kerugian 5 triliun lebih. Ya. Ini berawal ya, dari dana subsidi pemerintah kepada Kementerian Keuangan. Itu 3 tahap diberikannya. Kalau kita lihat semuanya nilainya 18,5 triliun untuk subsidi internet gratis kepada pendidikan, siswa, dosen, mahasiswa, segala macam. Gitu. Nah, dalam pelaksanaannya ini diserahkan kepada operator Telkomsel. Nah, kelihatannya dalam perjalanan tidak melalui bidding, Pak ya? Ya, jelas. Nah, kemudian untuk menutup kasus korupsi subsidi ini, Telkomsel digerakkan untuk membeli saham Goto, ya, dengan harga 270. Lucunya lagi kan, pada saat yang bersamaan itu ada nama Bono Darwaji. Siapa Bono? Bono Darwaji. Pada saat itu dia adalah penasihat utama dalam Aipo Goto. Namun pada saat yang bersamaan dia juga menjabat sebagai komisaris independen Telkom, sekaligus ketua komite audit Telkom, yang sebenarnya posisi ini kan dia mengawasi tata kelola keuangan. Tapi kenapa keberadaan dia justru membuat Telkom keblejok pada saat membeli saham Goto yang mengakibatkan kerugian 5 triliun. Jangan-jangan, ya kan, dana 5 triliun ini dijadikan bancakan. Adakah persoalan Goto, terutama urusan ini, itu sudah mulai diselidiki, penyelidikan oleh Kejaksaan Agung? Jadi begini, persoalannya cepat mencuat ke permukaan. Tapi Kejaksaan Agung ya kan, hanya diam. Nah sekarang inilah, atas perintah Presiden, Kejaksaan Agung harus berani mengungkap kasus ini. Kalau misalnya sampai saat ini Bapak secara implisit mengatakan bahwa belum ada gerak apapun dari Kejaksaan Agung untuk persoalan Goto saham ini, bisakah kita meragukan komitmen Jaksa Agung terhadap urusan bersih-bersih? Jelas. Ketika Kejaksaan Agung tidak mampu untuk mengungkap kasus ini atau tidak berani menyentuh kepada kasus ini, karena di sini ada Boy Thohir juga sebagai owner Goto kan. Nah, ini pertanda ya kan terjadi insubordinasi terhadap Presiden. Iyalah. Oleh Kejaksaan Agung atas perintah Presiden gitu loh. Karena ini kasus terang benderang loh. Dan sudah mulai orang mencium adanya gejala ketidakberesan di dalam proses pembelian saham ini. Mengapa Presiden tidak segera mengganti dengan orang yang lebih komit, orang yang lebih berani? Kita lihat nanti. Kalau tes case ini ya kan tidak berhasil dilalui oleh jaksa, pasti kemungkinan terjadi radical break kedua. Termasuk Jaksa Agung kan diganti. Itu aja. Saya melihat itu kok.
dan radikal BRI. Keyakinan itu datang dari apa, Pak? Dari dari kepercayaan Bapak terhadap Pak Prabowo atau dari peliknya masalah ini sehingga kemudian akan tadi makin membenamkan Pak Prabowo? Saya melihat bahwa sudah carut-marutnya persoalan korupsi di BUMN ini. Kemudian kita lihat aja kan, Prabowo akhirnya berani menutup BUMN menjadi badan kan gitu. Ini kan satu bentuk langkah yang cukup berani kan, betul. sehingga tidak keterlanjuran uang negara bocor terus mendialihkan ke Danantara. Kan? Betul. Nah, kalau perintah ini juga tidak dijalankan Jaksa Agung, saya yakin pada saat radikal BRI kedua, Jaksa Agung juga sebagai sasaran. Kita lihat nanti. Oke. Ya. Sebaliknya, tidakkah Bapak melihat bahwa Danantara pun punya potensi yang sama? Betul. Nah, kita lihat ya kan. Di sana ada Bono juga ada di sana, ya kan? Yang saya yakin dia juga terlibat dalam kasus pembelian saham. Iya, Goto tadi. Ya, Goto. Kemudian di sana juga ada Sahrir, ponakannya Luhut, yang kemarin sempat menyatakan bahwa ketika Danantara ingin menggelontorkan dana berapa kalau nggak salah berapa puluh triliun untuk pembelian saham BUMN, tapi juga perusahaan swasta. Nah, ini kita khawatir ya kan, jangan-jangan perusahaan swasta itu Goto lagi atau Toba, ya kan? Artinya apa? Kalau seperti itu, ya kan, itu sama juga membiarkan terjadinya pengulangan kasus kebocoran BUMN kemudian terjadi di Danantara gitu. Nah, ini nggak boleh terjadi hal seperti ini. Jadi kenapa nggak lebih baik diserahkan kepada UMKM, kan lebih bermanfaat, atau koperasi? Kenapa harus menyehatkan perusahaan swasta? Apakah saya tidak tahu terma yang tepat ya? Apakah Bapak melihat bahwa di Danantara juga masih ada penyakit lama di BUMN? Jelas. Karena masih banyak orang-orang yang orientasinya hanya profit di situ. Kita lihat terlalu banyak pengusaha yang ada profit di situ. Buat Danantara atau profit buat pribadi? Buat kepentingan pribadi lah. Kalau kita lihat background mereka sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha. Toh sebagai pengusaha juga belum tentu juga kita lihat mereka sukses. Ya. Contohnya kayak Doni Oskario. Dia kan ke siapa? Dia pada saat itu kan berada di Hairul Tanjung. Kita lihat banyak perusahaan Hairul Tanjung yang tidak sukses, bahkan berhenti gitu loh. Nah, ini kan jadi gini, kita melihat begini. Jangan kita lihat bahwa mereka ada ekonom lulusan luar negeri, ya kan? Mereka ada pengusaha segala. Tapi buktinya, ya kan, menjalankan BUMN aja nggak mampu, gitu loh. Ini kan kembali kepada aspek moral gitu loh. Ya ketika mereka ada di Danantara juga. Nah, tapi hari ini, ya kan, Danantara juga ada tim pengawas, gitu. Yang saya yakin tim pengawasnya mampu bekerja secara objektif ya. Yang saya yakin bahwa itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh Prabowo. Pak Prabowo ini kan bahasa Inggrisnya fasih, kemudian pengetahuannya juga banyak dan sangat outward looking gitu ya. Cara berpikirnya wawasannya keluar. Ya. Apakah di sisi yang bagus itu ada sisi lain yang mungkin juga agak negatif? Beliau atau pemerintahan ini cenderung agak silau gitu dengan mereka yang bertitel dari luar negeri? Ya jangan-jangan begitu gitu loh ya. Jangan-jangan seperti itu. Sehingga karena Prabowo juga sekarang ini kan kelihatannya dia masih one man show gitu. Dia bekerja sendiri kan. Masih terjadi persaingan di lingkungan Prabowo sendiri kan. Artinya ada kelompok-kelompok yang sekarang ini mulai bersaing yang berada dekat Prabowo, sehingga informasi yang masuk ke Prabowo juga akhirnya tidak sepenuhnya bisa ditangkap oleh Prabowo gitu. Nah ini juga persoalan gitu. Nah makanya kalau kita lihat Prabowo harus juga merubah cara mengamati orang ya. Jadi tidak hanya mereka yang terlalu western gitu ya. Kemudian juga dengan titel yang begitu banyak tapi moralnya juga nggak ada. Karena ini kan terbukti Pak, ya kan. BUMN itu kita lihat aja, mereka dijalankan oleh pebisnis yang kata orang handal dengan latar belakang bisnisnya begitu kelihatan hebat ya kan. Gelarnya juga seperti itu. Ternyata juga mereka nggak lebih dari beban negara juga gitu loh. Jadi cara pandang seperti ini harus dirubah lah, Pak. Masih banyak kok mereka-mereka yang punya kualitas dan mereka produk dalam negeri gitu.
Saya tadi agak mencermati sesuatu yang menurut saya katakan saja saya sarikan begini. Bapak melihat bahwa selain bersih-bersih di BUMN, Pak Prabowo atau Presiden itu juga harus melakukan bersih-bersih di internalnya terkait urusan memilter informasi tadi. Betul, ya betul. Nah, sekarang ini kan kita lihat ya, sudah mulai ada perubahan, ya kan? Orang kepercayaan yang arahnya kepada Sapri Samsudin. Sapri sudah mulai diberikan tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan partai politik, ya kan? Dan segala macam. Nah, itu bukti bahwa Pak Prabowo pun melakukan bersih-bersih di internal. Jelas bahwa selama ini ternyata ada gap komunikasi ya, yang datang dari luar masuk ke Prabowo. Nah, ketika Prabowo mulai memberi kepercayaan kepada Sapri Samsudin, ini satu, dalam tanda kutip, ini satu bentuk sikap Prabowo untuk mengkelirkan persoalan internalnya. Oke, Pak, kalau tadi kita katakan saja, saya simpulkan bahwa ada semacam kegerahan di pihak yang dibersihkan. Apakah itu juga terjadi di BUMN? Artinya ada gerakan dari direksi atau apapun itu yang cenderung menolak bersih-bersih dari yang dilakukan Pak Prabowo. Ada nggak? Ya, saya melihat begini. Sekarang ini kan mulai dihembuskan oleh pihak-pihak yang saya pikir berkepentingan di BUMN ya, soal undang-undang BUMN yang mengatakan, loh, direksi kan bukan penyelenggara negara, jadi boleh ekspatriat gitu ya? Artinya KPK kan hanya fokus kepada penyelenggara negara, kemudian institusi hukum lainnya pada penyelenggara negara. Ini kan semacam pembenarannya atau untuk membentengi mereka. Ini mulai dihembuskan. Ini kan tentunya kan perlu juga disikapi gitu, bahwa persoalan entah Anda penyelenggara negara atau bukan, ketika Anda mencuri uang negara, Anda harus ditangkap gitu loh. Nah, ini kan udah mulai gitu, dengan ada undang-undang baru kan yang menempatkan direksi, komisaris, pengawas itu bukan penyelenggara negara gitu. Itu artinya undang-undang baru ini syarat dengan tujuan untuk mengamankan mereka dari peluang-peluang itu. Bisa jadi. Artinya kan sebetulnya itu nggak perlu dituangkan di dalam sebuah undang-undang. Sementara KPK sendiri, kejaksaan sendiri hanya menangani penyelenggara negara kan, gitu loh. Tapi kan persoalannya nggak berhenti sampai di situ. Ya. Ketika Anda mengelola uang negara, terus kemudian Anda rampok itu, terlepas Anda siapapun, masuk harusnya. Bapak khawatir nggak dengan rancangan undang-undang ini? Karena gini Pak, ada yang mengatakan bahwa mulai periode lalu, kemudian apalagi periode sekarang, DPR kita itu betul-betul businessman heavy. Sekian banyak businessman, pengusaha ada di jelas. Senayan. Betul. Kalau saya melihat ya mulai harusnya kan sebagai kontrol ya terhadap eksekutif ya kan. Justru ini kecenderungannya terjadi DPR menjadi bagian, jadi semacam kementerian tersendiri dari eksekutif gitu loh. Karena itu tadi, karena cara berpikir mereka selalu mengedepankan profit oriented, karena mereka berasal dari pengusaha dan segala macam kan gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi pokok perhatian gitu, jangan sampai peran DPR itu sendiri sebagai melakukan peran kontrol ya, terhadap atau check and balance buat terhadap pemerintah eksekutif tidak terjadi. Nah, ini juga akan berbahaya gitu nantinya. Satu hal lagi mungkin perlu saya tambahkan, beberapa kasus yang lalu ya, kasus besar yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi yang ini juga perlu menjadi perhatian ya kan, bahwa kasus Jiwasraya, ini kasih gambar besarnya, dan kasus Asabri itu syarat dengan intervensi Jokowi dalam rangka mengambil alih Golkar. Bisa lebih dielaborasi? Melihatnya begini Pak, dalam kasus Jiwasraya, pengemplang terbesar adalah Bakri, 4 triliun Pak. Bakri Group lah ya. Ya, Bakri kan. Nah, kenapa yang disasar adalah Jiwasraya? Karena ada Bakri. Karena syahwat kekuasaan Jokowi untuk menguasai Golkar. Maka disinilah Bakri sandra. Yang pada akhirnya Bakri sendiri membiayai DPD-DPD untuk mendukung Jokowi.
yang awalnya ingin menjadi ketua umum Golkar. Nah, Jiwasraya juga begitu. Siapa sebenarnya yang mengemplang Asabri maksudnya? Asabri juga. Siapa? Di situ ada Erlangga. Makanya diangkatlah persoalan Asabri. Sehingga Erlangga tersandra. Adakah sesuatu yang saya kan masih melihat itu sebagai sebuah analisis, ya Pak? Ada nggak bukti yang lebih konkret sehubungan dengan apa yang tadi Bapak ungkapkan? Itu tadi pengakuan dari mereka yang terzolimi di situ, ya kan? Termasuk daripada Dirut Asabri sendiri, gitu loh. Pak Sony, bahwa dikatakan pada tahun itu, bagaimana mungkin kami dikatakan rugi? Karena kami pada saat itu untung 2 triliun. Itu kan persoalan. Nah, bahkan Pak Sony sendiri mengatakan bahwa ini ada salah hitung pihak kejaksaan gitu. Sehingga terjadilah keruwetan persoalan hukum. Sehingga akhirnya 2 orang, Pak Adam Damirin, Pak Sony harus jadi korban, ya kan? Dari sebuah kepentingan politik besar dari sahwat kekuasaan Jokowi. Yang akhirnya memang betul. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ada Erlangga di sana. Saya di sini ada saya sebut perusahaannya juga. Ya kan? Ini perusahaannya, di dalam kasus kasus berlangsung. Nah ini untuk menutup hutangnya Cipta Dana itu milik Erlangga dan Lipo gitu loh. Karena yang dulu Cipta Dana sekitar 4T juga, tapi tidak tersentuh hukum gitu. Artinya Jiwasraya yang dianggap gagal bayar kan sudah diawali. Itu memang terbukti dengan adanya penggunaan dana oleh Bakri 4 triliun. Dan pada saat itu Menteri BUMN-nya adalah Ibu Rini. Rini. Pak, begini Pak, saya agak ini juga Asabri, Jiwasraya itu kan apa namanya? Nasabah atau apapun namanya ya, itu kan orang-orang kecil ya. Iya, betul. Mereka yang membayar per bulan. Betul. Asabri mungkin ada tamak di sana barangkali. Kemudian dari mulai kecil sampai tinggi semuanya. Ya. Ketika ini dimainkan, apakah itu sebetulnya apa ya? Yang dikorbankan tuh kan orang-orang kecil ya? Pastinya. Tapi kalau kita lihat ya kan. Apa sampai setega itu siapapun yang bermain-main? Saya melihat bahwa Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya ketimbang kepentingan rakyat banyak. Contohnya kayak Asabri. Kalau memang betul-betul Asabri kehilangan uangnya sampai 22T, itu prajurit tidak akan dapat gaji, Pak. Tidak akan terima pensiun. Dan itu kemungkinan itu besar? Yang ya tidaklah, kenyataannya bahwa proses pembayaran pensiun semua berjalan lancar gitu loh. Di sini kan ada kepentingan gitu loh, Pak. Sehingga jadi aut-autan semuanya kan. Kemudian Jiwasraya juga sama gitu loh. Sudah sejak lama 4 triliun itu diambil Bakri. Ya. Tapi ketika Menteri BUMN beralih kepada Erick Thohir, mulailah ini diobok-obok. Hanya semata-mata untuk demi kepentingan sahwat Jokowi menguasai Golkar. Dua-duanya kan petinggi Golkar. Ya. Mungkin kalau misalnya Erlangga terjadi bukan di Asabri, mungkin perusahaan BUMN lain yang disikat. Tapi kebetulan di Asabri disikat juga. Itu yang terjadi. Jadi yang dikatakan tadi oleh Pak Kang Darmawan bahwa di mana keterlibatan Jokowi? Ya di sini. Salah satu ini kok korupsi besar yang pertama kali terjadi loh, Pak. Jiwasraya dengan Asabri. Bapak mengendus atau punya data lain selain 2 ini? Apa tadi Asabri, Jiwasraya, Pertamina kalau saya tidak salah mention, tidak salah catat? Mungkin Pertamina belum bisa saya katakan sekarang ya, karena memang jadi memang ada tarik menarik di sini kepentingan. Tapi entah iya atau tidak, tapi yang jelas bahwa Reza Khalid ternyata punya ikatan saudara dengan keluarga Pak Prabowo. Tapi ini tidak bisa karena gini, apakah Reza Khalid belum ditangkap karena ada persoalan kerabat atau tidak, saya belum tahu. Tapi jelas ini ada, gitu. Ada hubungan keluarga. Justru yang nafsu adalah polisi. Nafsu untuk menangkap? Iya, karena persoalannya
ini kan jadikan bukan bagus Pak kalau nafsu menangkap. Tapi persoalannya ini kan dijadikan barter, dijadikan sandera juga nantinya untuk melemahkan presiden, seakan-akan seperti itu. Mengapa di Indonesia saya seolah melihat bahwa setiap aparat penegak hukum, institusi-institusinya maksud saya, itu seolah-olah saling menyandera, bukan kemudian menjalankan hukum dengan baik gitu. Kenapa menurut Bapak? Ya karena keteladanan yang diberikan ya kan oleh presiden seperti itu gitu loh. Sehingga penegakan hukum selalu menunggu apakah ada orang di belakang siapa gitu kan, menunggu apakah ada keuntungan buat si penegak hukum, selalu menunggu. Nah, ketika penegakan hukum menunggu, ini satu ancaman ya kan terhadap kehidupan berbangsa bernegara. Bapak kan pernah mengatakan bahwa presiden terkesan hanya menangani kasus per kasus. Saya lihat salah satu artikel Bapak mengatakan itu. Kemudian kita juga melihat kadang-kadang publik, kita sebagai publik berharap sesuatu dilakukan dengan cepat, penegakan hukumnya. Tapi kemudian maaf, presiden sendiri seolah-olah agak lamban menjalankan itu. Apakah bahkan presiden pun misalnya tersandera oleh urusan-urusan yang sifatnya politik ini dibanding dengan penegakan hukum yang murni? Karena begini, ternyata presiden memang terkesan lamban karena ternyata ketika melihat bahwa kekuatan politik Jokowi kan, ternyata semakin hari semakin memperkuat diri gitu. Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh presiden ya, ketika dia mengambil langkah yang progresif, kemudian menimbulkan aksi-aksi massa yang dilakukan oleh Jokowi gitu. Nah, ini yang tidak diinginkan, sehingga Prabowo lebih memilih cara-cara yang lebih soft. Ikannya dapat, akhirnya enggak. Gitu. Tidak beriak. Ya, gitu. Itu dia. Cuma apakah hal seideal itu mungkin terjadi di tengah air kolam Indonesia kan selalu keruh, Pak? Artinya saya bilang begini kan, bahwa ini pun ada batas gerak majunya, Pak. Ya kan? Makanya saya bilang ya kan, radikal break kedua ini akan dilakukan ke depan ini dalam waktu yang tidak lama. Radikal break ini akan banyak merubah ya kan tatanan politik dan tatanan ekonomi. Ini akan terjadi. Apakah radikal break kedua yang tadi, kalau saya sih menganggapnya Bapak janjikan itu juga akan menyentuh hal-hal yang sifatnya hukum, sehingga orang yang memang seharusnya dihukum ya dihukum. Jelas. Jadi semua ini sekarang ini kepada penegak hukum adalah teskis Prabowo yang terakhir, termasuk kepada Kejaksaan Agung. Gitu. Kita lihat ketika Kejaksaan Agung tidak bisa mengemban amanah, marahnya Prabowo gitu. Ini juga akan presiden tidak akan menanggung bebannya ketidakpercayaan rakyat kepada Burhanuddin. Ya kan? Dia akan terpulang mau nggak mau. Artinya harus. Presiden juga kan tidak mau kemudian gampangnya lah citranya itu rusak gara-gara seorang jaksa agung yang tidak gerak. Betul. Nah, persoalannya ada kalau dalam pengamatan Bapak, siapa orang yang kira-kira bisa menggantikan beliau yang punya kapasitas yang bagus, karir yang berlang misalnya? Artinya begini, ada beberapa nama yang telah muncul sebelumnya, yang juga kemudian Prabowo juga melihat bahwa mungkin ini pas, tapi ternyata dalam perjalanan juga tidak pas, ya kan? Sehingga itulah yang mungkin juga membuat Prabowo juga lebih menarik diri untuk mengganti, karena memang belum ada. Dan mungkin saja bisa juga orang dari luar lingkungan kejaksaan. Seperti misalnya dulu pernah zaman Abdurrahman Saleh ya? Ya, Abdurrahman Saleh yang ulama betul yang santri di kandang maling di kampung maling. Zamannya Gus Dur. Saya secara pribadi dan dia sangat sederhana sekali. Betul. Dia ini ternyata seorang cerpenis, Pak. Saya pernah membaca cerpen. Saya pernah baca. Saya pernah ketemu, tiba-tiba kacamata sebelah hilang nih, Pak. Saya kaget juga. Ini orang luar biasa gitu. Artinya dia tidak peduli dengan jabatannya apa, ya kan? Artinya kesederhanaannya luar biasa. Tapi zaman Gus Dur. Orang yang tidak berada di karir sebagai jaksa, tapi kemudian punya kapasitas seperti itu, siapa kira-kira, Pak? Kan bolehlah kita ngomong-ngomong. Ya mungkin, atau kan orang kadang-kadang jangan-jangan Mahfud MD gitu ya. Atau mungkin juga ada nama seperti yang pernah menjabat ya kan,
Marzuki Darusman mungkin ya, yang hari ini tetap konsisten ya kan. Tapi dia juga sekarang banyak juga menjadi berperan di forum-forum internasional. Bisa jadi, saya bilang itu bisa juga ditarik kembali karena kita lihat Marzuki Darusman dengan track record yang tidak tercela ya kan. Tapi waktu itu beliau bisa dikatakan berprestasi atau tidak sih Pak? Jelas. Berprestasi ya? Jelas. Bahkan beberapa kali sempat juga bertabrakan dengan kepentingan kekuatan besar pada saat itu, ya kan? Saya lupa ada beberapa kasus yang kemudian dia coba angkat ke permukaan. Kalau orang muda Pak, yang Pak Marzuki kan bagaimana? Usia udah ini lah. Saya dalam konteks lingkungan hukum saya memang nggak banyak tahu. Saya juga belum tahu seperti apa siapa yang akan nanti menggantikan Burhanuddin. Bapak tadi mengatakan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Boleh dong kita punya ancar-ancar kira-kira radical break kedua ini bulan apa gitu. Kalau kan sebetulnya bulan sucinya Pak Prabowo kan Oktober ya? Iya, Oktober betul ya kan. Apakah itu di November, Desember atau kalau saya meyakinkan bahwa dalam tahun ini. Saya yakin dalam tahun ini. Jadi sebelum tahun depan. Sebelum tahun depan ya kan. Karena gini, Prabowo juga memahami bahwa rakyatnya sedang menunggu. Ya kan? Jangan sampai persoalan menunggu ini kemudian semua persoalan terpulang kepada Prabowo. Ya. Karena ketidakpercayaan publik, Pak. Ya kan? Makanya dalam tahun ini Prabowo akan mengambil langkah radical break, ya kan? Dan mencoba untuk menggusur kaki tangannya tentakelnya Jokowi di dalam lingkungan kekuasaan. Itu Bapak sedemikian yakin? Yakin. Itu dapat dari mana? Ya, saya yakin karena saya banyak berbicara dengan kelompok-kelompok orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Gitu. Dari semua itu saya bisa menangkap bahwa sebetulnya Prabowo sudah greget juga gitu. Tapi Prabowo ingin diawali dengan penegakan hukum, tapi penegakan hukum juga nggak jalan kan gitu kan. Nah, ketika opsi ini tidak jalan, mungkin Prabowo akan mengambil langkah sendiri, melakukan radical break, ya kan, langsung gitu ya, straight ambil. Tadinya berharap bahwa dari penegakan hukum yang dilakukan secara kafah, itu mungkin dengan sendiri orang akan tergusur kan. Yeah. Tapi ini tidak terjadi gitu, karena memang tadi dikatakan bahwa di penegakan hukum setengah hati, gimana? Masih ada ketakutan juga gitu kan ya. Walaupun saat ini mungkin sudah mulai ada perubahan loyalitas ya. Tapi kan waktu sudah mepet gitu. Kita kan selama 1 tahun ini menyaksikan dulu di awal-awal ketika kabinet berdiri, siapa sih orang yang tidak peduli dengan Indonesia kemudian tidak kecewa dengan postur kabinet, ya kan? Yeah. Tapi kemudian dalam setahun ada perubahan-perubahan. Apakah perubahan-perubahan itu menurut Bapak cukup untuk katakan saja membuat kabinet Prabowo bisa kita harapkan ke depan lebih baik? Enggak. Justru saya melihat bahwa kabinet yang terlalu gemuk ini kan itu semata-mata untuk menampung, untuk menurunkan tensi politik. Sehingga tidak terjadi konflik politik di awal Prabowo memimpin. Tapi di dalam perjalanan sesungguhnya beban kabinet ini juga menjadi pukulan juga buat Prabowo. Apakah radical break yang tadi Bapak yakini dan nyaris dijanjikan kepada kami sebagai awam itu juga mencakup, katakan sajalah, likuidasi beberapa kementerian seperti dulu Gus Dur menyediakan departemen sosial, departemen penerangan. Saya belum melihat itu. Yang jelas ya kan Prabowo menginginkan kabinet yang kompak, gitu ya. Kabinet yang satu loyalitas tegak lurus. Ini yang dibutuhkan sekarang, gitu. Maka dari itu ini tidak bisa tawar-menawar. Ini harus mereka yang masih menanamkan dalam pikirannya punya loyalitas dengan kekuatan politik lain harus singkirkan. Kalau untuk terjadinya merger gitu ya atau pergantian nomenklatur ini saya belum lihat. Tapi jelas itu yang jadi sasaran Prabowo. Bahwa dia menginginkan kabinet yang kompak. Kelihatannya itu akan segera beliau lakukan. Ya. Itu dari orang-orang yang mengelilingi beliau ya. Iya. Mudah-mudahan dalam tahun ini, Pak. Oke. Ya. Oke Pak, terima kasih dan paling tidak saya sebagai warga masyarakat
kembali punya harapan. Karena kan harapan lah yang membuat kita tetap hidup dari hari ke hari. Kalau tidak berharap ya kalau tidak ada harapan ngapain juga. Saya juga berharap gitu ya, sesegera mungkin gitu. Nah, informasinya dapat seperti itu. Terima kasih Pak, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa segera terwujud dan tidak sekedar semacam sebuah wishful thinking semata. Iya, betul. Sobat Madilog, pada akhirnya yang akan menentukan masa depan bersih-bersih ini bukan seberapa keras Presiden marah, tetapi seberapa jauh kekuasaan berani menantang dirinya sendiri. Kita sudah terlalu lama hidup dalam rejim simbol, marah di depan kamera, diam di ruang keputusan. Kalau kejaksaan sungguh menjalankan mandatnya, publik akan melihat awal sebuah babak baru. Negara menegakkan hukum bukan karena tekanan publik, tetapi karena rasa malu terhadap amanat kekuasaan. Tapi jika semua itu hanya menjadi sandiwara penertiban, maka kemarahan presiden akan berakhir sebagai musik latar dari pesta korupsi yang tak pernah berhenti. Friedrich Nietzsche pernah menulis, kekuasaan hanya bermakna jika ia sanggup mengendalikan dirinya. Kalimat itu kini bergema di seluruh BUMN dan lembaga negara. Kekuasaan yang tak sanggup membersihkan dirinya akan segera busuk dari dalam. Dan seperti pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kekuasaan yang lahir dari kebohongan akan runtuh sebelum kebenaran berdiri. Itulah ujian sejati bagi Pak Prabowo dan para penegak hukumnya di hari-hari ini. Terima kasih telah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hatur Nuhun.